pagi semuanya, bagaimana kabar kalian? Ibu harap dalam keadaan baik-baik saja. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Maria Angela Brusembiring di pertemuan yang ketiga mata pelajaran geografi. Nah, hari ini kita memasuki materi mengenai dinamika kependudukan, yaitu natalitas atau kelahiran. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video ini dengan semangat. Terima kasih, tetap semangat dan salam SFD. Nah, jadi di pertemuan yang ketiga ini kita sudah memasuki materi bab 5, yaitu dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Nah, hari ini kita khusus membahas materi mengenai dinamika penduduk, yaitu angka kelahiran atau natalitas. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah, setelah mempelajari materi ini, dengan penuh sukacita dan rasa ingin tahu, kamu diharapkan mampu memahami faktor dinamika penduduk, yaitu kelahiran atau natalitas, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan angka kelahiran. Nah, kita mulai dari dinamika penduduk. Nah, penduduk Indonesia merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Artinya ada ketentuan dikatakan penduduk asli Indonesia, yaitu minimal tinggal di Indonesia itu selama 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi mereka bertujuan untuk menetap di Indonesia. Nah, dinamika penduduk itu nanti itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi dinamika penduduk itu dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk, pertambahan jumlah penduduk. Nah, faktor dinamika penduduk itu nanti terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama faktor alami dan yang kedua itu faktor non alami. Faktor alami itu yang pertama kelahiran, yang kedua kematian. Jadi faktor alami itu termasuk ke kategori kelahiran dan kematian penduduk karena itu terjadi secara alamiah. Kemudian untuk faktor non alami itu adalah migrasi, karena migrasi ini kan artinya perpindahan penduduk dan itu kan dipengaruhi oleh aktivitas manusia itu sendiri. Makanya dia termasuk ke faktor non alami. Jadi ini dia 3 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Dinamika penduduk itu artinya perubahan-perubahan yang terjadi di bidang kependudukan seperti itu. Nah, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Dinamika penduduk itu artinya perubahan-perubahan yang terjadi di bidang kependudukan. Contohnya pertambahan penduduk, pengurangan jumlah penduduk, dan faktor-faktor lain contohnya seperti perpindahan penduduk tadi. Itu termasuk ke dalam dinamika penduduk. Nah, kita hari ini membahas mengenai kelahiran atau natalitas. Nah, angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Jadi angka kelahiran itu dilihat dari jumlah bayi lahir yang hidup. Itu sudah menggambarkan angka kelahiran. Nah, ada faktor yang mendukung kelahiran atau faktor yang mendorong terjadinya kelahiran, itu disebut nanti pronatalitas. Yang pertama, pernikahan usia muda. Kalau sekarang banyak kita jumpai pasangan-pasangan muda, mereka wanita dan pria yang masih muda itu sudah berkeluarga. Dan itu yang mempengaruhi, salah satunya itu yang mempengaruhi adalah karena pergaulan bebas atau mungkin karena kurangnya pendidikan. Jadi mereka menikah di usia muda dan itu menyebabkan angka kelahiran semakin tinggi. Yang kedua, tingkat kesehatan. Nah, tingkat kesehatan juga mempengaruhi. Jadi itu termasuk ke tingkat kesehatan wanita, yaitu wanita yang usia subur. Maka ada dia wanita yang gampang untuk melahirkan, ada juga yang susah, atau ada wanita yang gampang dia mempunyai anak, ada juga yang susah. Itu dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masing-masing seperti itu. Begitu juga dengan yang laki-laki, dia juga pasti mempengaruhi terjadinya kelahiran. Jadi bukan hanya wanita saja yang mandul, tetapi ada juga laki-laki yang mandul. Itu menurut tingkat kesehatan. Nah, jadi tingkat kesehatan yang baik itu juga bisa mendorong terjadinya kelahiran. Yang ketiga, asumsi bahwa banyak anak berarti banyak rezeki. Nah, ini biasanya terjadi di zaman dulu ya, di pemikiran orang tua zaman dulu yang mengatakan bahwa kalau banyak anak itu berarti banyak rezeki. Nah, makanya mereka banyak memiliki anak, seperti itu dia. Yang keempat, kebutuhan tenaga kerja, khususnya daerah agraris tradisional. Nah, mengapa kebutuhan tenaga kerja ini bisa mendorong terjadinya kelahiran?
khususnya di daerah agraris atau pertanian, karena mereka masih mengandalkan tenaga manusia. Nah, karena mereka masih mengandalkan tenaga manusia, maka orang tua tadi berpikir kalau banyak anakku, maka akan banyak yang bekerja di ladang, akan banyak yang membantu untuk bekerja di lahan pertanian, itu maksudnya. Makanya itu termasuk faktor yang mendorong terjadinya kelahiran. Yang kelima, kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana atau KB. Nah, kita tahu bahwa isi dari program KB ini adalah 2 anak cukup, seperti itu. Nah, banyak di daerah-daerah tertinggal mereka masih belum tahu, mereka masih buta akan informasi pentingnya keluarga berencana, bahwa 2 anak saja itu cukup. Mengapa? Karena 2 anak saja cukup itu sebenarnya sudah lebih membantu keluarga itu untuk menghidupi anak-anak tersebut. Kalau banyak anak tetapi pendapatan kurang, maka itu akan menjadi kendala di keluarga tersebut. Makanya kurangnya informasi KB itu menjadi faktor pendukung kelahiran. Mereka tidak tahu menahu soal itu. Yang keenam, keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai penerus nama keluarga. Ini termasuk ke dalam golongan garis patrilineal. Nah, contohnya kalau kita di daerah Sumatera Utara, di Batak Toba, Batak Karo, semuanya itu pasti memakai marga laki-laki. Dan biasanya kalau dalam satu keluarga belum ada anak laki-laki, rasanya belum afdol, tidak afdol, atau seperti ada yang kurang, belum lengkap kalau belum ada anak laki-laki. Makanya banyak keluarga itu kalau misalnya dari anak pertama lahir perempuan sampai anak kelima sampai keenam juga masih perempuan, mereka akan mengusahakan sampai lahir anak laki-laki yang terakhir. Nah, itu juga bisa mendorong terjadinya kelahiran atau pronatalitas. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas. Yang pertama itu pelaksanaan program keluarga berencana. Mereka yang sudah mengenal informasi pentingnya KB, pastinya itu ya mereka berpikir bahwa 2 anak itu cukup. Maka itu akan menghambat terjadinya kelahiran. Yang kedua itu asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga. Mereka berpikir bahwa kalau terlalu banyak anak itu akan menjadi beban keluarga, biayanya banyak, biaya kebutuhan semasi kecil juga banyak, kemudian untuk pendidikan juga banyak. Maka mereka berasumsi bahwa kalau banyak anak itu sebagai beban keluarga. Jadi mungkin hanya 1 atau 2 saja sudah cukup, seperti itu. Yang ketiga, pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Nah, ini berlaku untuk orang tua yang bekerja di sebuah kantor. Nah, jadi contohnya seperti pegawai negeri sipil juga itu pasti mereka mendapatkan tunjangan untuk anak. Nah, jadi kalau terjadi pembatasan tunjangan anak, maka orang tua juga ya sudah cukuplah 2 saja. Karena tunjangan itu pun mungkin hanya sampai ke anak yang kedua saja. Seperti itu. Yang keempat, penundaan usia pernikahan. Nah, untuk kamu ketahui nakku, kalau semakin ditunda usia menikah, maka itu juga akan mempengaruhi susah memiliki anak. Jadi wanita itu rata-rata biasanya bagus, usia menikahnya itu 24, 25 itu termasuk usia yang subur. 26 kalau misalnya sudah memasuki usia hampir ke 29 atau 30 baru dia menikah, maka kemungkinan dia akan susah memiliki anak atau mendapatkan anak. Nah, jadi angka kelahiran ini terbagi 3. Yang pertama angka kelahiran kasar. Nah, angka kelahiran kasar atau Child Birth Rate atau CBR itu merupakan banyak kelahiran dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun per 1000 penduduk. Jadi dia dibandingkan per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Nanti kita akan menghitung, itu rumusnya nanti ada CBR sama dengan B per P kali K. Kita lihat keterangannya. CBR itu angka kelahiran kasar yang akan ditanya. B itu birth, jumlah bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu. Jadi berapa nanti jumlah bayi yang hidup, bayi lahir yang hidup, itu disimbolkan dengan B. Kemudian untuk P itu penduduk, jumlah penduduk pada tahun tertentu. Itu nanti kalau diketahui jumlah penduduknya sekian, maka itu simbolnya P. Kemudian K, konstanta itu per 1000 penduduk, makanya dia dibuat 1000. Ini tadi kan dikatakan per 1000 penduduk, makanya K menjadi 1000. Nanti contoh kita akan lihat setelah ini. Yang kedua itu angka kelahiran umum. Angka kelahiran umum ini
General Fertility Rate atau GFR, itu menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia reproduktif. Yang berusia reproduktif ini adalah usia wanita yang sudah menstruasi atau masih menstruasi. Kalau wanita masih mengalami menstruasi berarti dia masih bisa hamil, itu menurut bidang kesehatan. Jadi usia reproduktif itu usia 15 sampai 49 tahun atau ada juga yang 15 sampai 44 tahun. Jadi di sini kalau di sini tadi kan jumlah penduduknya semua laki-laki perempuan. Kalau ini jumlah penduduk wanita saja yang mampu melahirkan, gitu dia ya. Nah, rumusnya nanti hampir-hampir mirip. GFR sama dengan B per P penduduk, artinya penduduk yang berusia 15 sampai 49. Penduduk wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun kali K. Nah, mari kita lihat keterangannya. GFR itu angka kelahiran umum yang akan ditanyakan. B, jumlah bayi yang lahir hidup itu selama 1 tahun. Kemudian PF 15 sampai 49 artinya adalah jumlah penduduk wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun. Artinya yang reproduktif. K itu konstanta sama ya 1000 penduduk. Nah, yang selanjutnya itu angka kelahiran menurut kelompok usia. Angka kelahiran menurut kelompok usia atau ASBR, Age Specific Birth Rate, itu menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok. Artinya masih perbandingannya ke wanita yang bisa melahirkan atau yang sudah bisa menstruasi, yang bisa hamil. Nah, jadi ini nanti ada beberapa nanti kelompok umur. Nanti kita akan lihat di contoh ya. Itu umurnya ASBR, itu rumusnya ASBR sama dengan B per P kali K. BX per PX kali K. Nah, mari kita lihat keterangannya. ASBRX itu angka kelahiran menurut kelompok umur X. Misalnya X ini bisa 15 sampai 19 tahun. Itu X1. Bisa nanti X2 itu contohnya 20 sampai 24 tahun, tergantung nanti soalnya berapa. Kemudian BX, jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur X pada tahun tertentu. Kemudian PX, jumlah penduduk wanita kelompok umur X pada tahun tertentu. Dan seperti biasa, X itu nanti kelompok umurnya ya nakku, itu ada 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, sampai nanti umur ke 49. Dan seperti biasa konstanta itu biasanya 1000. Nah, mari kita lihat satu-satu contohnya. Perhatikan dengan baik supaya kamu bisa nanti menjawab soal-soal latihan dengan bagus ya. Nah, mari kita lihat di contoh yang pertama. Itu perhitungan mengenai angka kelahiran kasar atau Crude Birth Rate itu atau CBR. Jadi mari kita baca sama-sama contohnya. Contohnya itu mari kita baca sama-sama. Tahun 2016 jumlah penduduk A sebanyak 100.000 jiwa. Jumlah bayi yang lahir sebanyak 300 jiwa. Hitunglah CBR-nya atau hitunglah angka kelahiran kasarnya. Mari kita buat penyelesaiannya supaya lebih berurutan. Itu kita buat diketahuinya. Apa yang diketahui dari situ? Masih ingat tadi simbolnya? Jumlah penduduk A sebanyak 100.000 jiwa. Simbolnya tadi apa? Itu tadi simbolnya adalah P. Jumlah penduduk sama dengan 100.000 jiwa. Nah, selanjutnya apalagi yang diketahui? Jumlah bayi yang lahir. Kalau bayi yang lahir tadi simbolnya apa? B, birth ya. B sama dengan 300 jiwa. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah CBR atau angka kelahiran kasar. Mari kita jawab sama-sama. Tadi rumusnya apa? Tadi rumusnya CBR sama dengan B per P kali K. Itu tadi rumusnya ya. Maka kita masukkan angkanya. CBR, tinggal masukkan saja angkanya. B tadi berapa diketahui? 300. P-nya berapa? 100.000 jiwa. 100.000 jiwa kali K. K tadi kan konstanta 1000 ya. Kali 1000. Ingat, konstanta itu di sini selalu 1000. Mari kita hitung sama-sama. Yang mana ini bisa kita matikan? Ini nolnya yang 3. Kemudian tinggal 300 bagi 100 sama dengan 3.
artinya 3 jiwa. Nah, kesimpulannya adalah setiap 1000 penduduk terdapat 3 bayi yang lahir. Nah, itu maksudnya. Jadi perbandingannya itu antara bayi yang lahir dengan 1000 penduduk. Jadi setiap 1000 penduduk terdapat 3 bayi yang lahir. Jadi ini kesimpulannya. Nah, yang selanjutnya itu kita akan melihat contoh dari angka kelahiran umum atau General Fertility Rate atau GFR. Nah, contohnya mari kita baca sama-sama. Tahun 2019, jumlah wanita usia 15-49 tahun sebanyak 200.000 jiwa. Jumlah bayi yang lahir dari wanita kelompok umur tersebut sebanyak 400 jiwa. Hitunglah GFR-nya. Nah, mari kita buat diketahuinya. Apa? Jumlah wanita usia 15-49 tahun itu adalah PF dalam kurung 15-49 tahun sebanyak 200.000 jiwa. Kemudian jumlah bayi yang lahir dari wanita kelompok umur tersebut itu bayi yang lahir itu 400 jiwa. Maka apa yang ditanya? Yang ditanya itu berapa angka kelahiran umum atau GFR. Nah, mari kita selesaikan. Mari kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu adalah hampir sama. GFR sama dengan B per PF dalam kurung 15-49 tahun kali K. Nah, selalu dikali dengan K ya. Mari kita masukkan angkanya. GFR sama dengan B-nya tadi berapa? 400 per PF jumlah wanita yang usia 15-49 tahun berapa? 200.000 jiwa. 200.000 jiwa dikali konstanta. Tadi berapa konstanta? 1000. Nah, mari kita selesaikan. Ini bisa mati ya. 1000. Kemudian 400 bagi 200 sama dengan 2 jiwa. Jadi setiap 1000 wanita usia, bukan lagi 1000 penduduk ya Naku, karena ini kan hanya khusus wanita yang bisa melahirkan. Setiap 1000 wanita usia 15-49 tahun terdapat 2 bayi yang lahir. Nah, ini maksudnya, ini artinya. Seperti itu. Jadi seperti ini cara menyelesaikannya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, itu angka kelahiran menurut kelompok usia atau Age Specific Birth Rate atau ASBR. Tadi kan sudah Ibu bilang itu nanti terbagi menjadi beberapa kelompok umur, namanya juga kelompok usia, kelompok umur. Nah, mari kita lihat di sebelah kanan. Di sini ada ketentuannya interval usia reproduksi wanita. Itu umur-umur wanita yang bisa melahirkan. Tadi kan udah Ibu bilang 15-49 tahun, tetapi ini dikelompok-kelompokkan dia. Maka perhatikan, kalau dia X1 itu adalah wanita yang berusia 15-19 tahun. Kalau X2 itu wanita yang berusia 20-24 tahun, X3 25-29 tahun, X4 30-34 tahun, X5 35-39 tahun, X6 40-44 tahun, dan yang terakhir X7 45-49 tahun. Maka ini nanti kalau di soal nanti ada diketahui 30-34 tahun, maka buat X4 seperti itu ya. Mari kita lihat contohnya, kita baca sama-sama. Tahun 2020 terdapat 500.000 wanita yang berumur 20-24 tahun. Jumlah kelahiran bayi hidup dari kelompok umur tersebut sebanyak 8.000 jiwa. Maka hitunglah angka kelahiran menurut kelompok usia atau ASBR. Nah, mari kita buat diketahuinya dulu. Diketahui terdapat 500.000 wanita yang berusia 20-24 tahun. Itu termasuk ke X berapa? Kalau 20-24 tahun ke X
2 ya, 20 sampai 24 tahun. Maka buatlah di situ PX2 udah sama dengan 500.000 jiwa. Oke. Selanjutnya, jumlah kelahiran bayi hidup dari kelompok umur tersebut itu sebanyak 8.000 jiwa. Maka kan kalau bayi lahir tadi kan B. Maka karena dia lahir dari kelompok usia yang ini, maka dia dibuat BX2 karena dia lahir dari usia 20, dari wanita yang berusia 20 sampai 24 tahun. Maka dibuat BX2 sama dengan berapa? 8.000 ya. 8.000 jiwa. Oke. Ditanya A S BR X berapa? X2. Nah, seperti itu. Langsung saja jawab. Nah, apa rumusnya masih ingat? Mirip-mirip sama yang tadi, cuman beda simbolnya aja. Jadi AS BR X2 sama dengan B yang di atas selalu ya aku, BX2 per PX2 kali konstanta atau K. Maka kita masukkan angkanya sama dengan BX2 nya berapa jiwa yang bayi yang lahir dari usia ini 20 sampai 24 tahun itu ada 8.000 jiwa. Kemudian jumlah wanitanya berapa? Jumlah wanita yang melahirkan usia 20 sampai 24 tahun itu berapa orang? 500.000. 500.000 dikali 1.000, selalu konstanta dikali 1.000. Nah, bagaimana cara menghitungnya ini? Nah, seperti yang tadinya. Matikan dia. Ini. Baru yang mana lagi? 2 nolnya ini bisa mati ke sini, ya kan? Maka 80 bagi 5. 8 bagi 5 1, sisanya 3, berarti 16 jiwa. Seperti itu dia. Jadi kesimpulannya adalah setiap wanita usia yang ada di soal itu nanti kamu tulis di kesimpulannya. Setiap wanita usia 20 sampai 24 tahun. Maaf, di sini ada kesalahan. Setiap 1.000, tambahin di sini 1.000 yang aku lupa Ibu. Nah, setiap 1.000 wanita usia 20 sampai 24 tahun terdapat 16 bayi yang lahir. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi itu yang harus kamu pelajari nanti lagi. Nah, ini nanti yang akan seperti inilah nanti kalau kamu mengerjakan soal-soal. Jadi ini angka kelahiran menurut kelompok usia, ini tadi angka kelahiran umum, dan yang ini tadi angka kelahiran kasar. Semoga kamu paham. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ke forum dengan Ibu ya. Jadi demikian sajalah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan tetaplah semangat belajar dan tetap rajin mengerjakan tugas. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Mari sekarang kita mengerjakan soal-soal.